Jadi sebenarnya kalau dari tadi kan Mbak Sri sering bicarain kayak apa ya, acara-acara gitu. Benar-benar. Berarti emang ngefek ya, apa kayak skill yang dipelajarin di interior buat acara-acara gitu. Maksudnya desain juga kan, interior kan desain tuh intinya kan. Iya, otomatis sih. Menurutku di interior itu kan kita nggak cuma diajarin hard skill ya, tapi kita juga diajarin tentang soft skill gitu. Yang paling kerasa sih yang nggak aku dapetin waktu sebelum aku masuk di desain interior itu memang dari segi ini taste gitu, kreativitas, terus juga apa ya mungkin di training gitu loh. Aku selama kuliah itu di training biar kuat kayak gitu. Terus juga lebih tanggung jawab mungkin ya dia gitu. Hmm. Soalnya kan memang terutama belajar tentang tanggung jawab itu benar-benar dirasain banget waktu mulai kerja di event itu. Soalnya kerja event tuh susah-susah gampang sih. Susahnya pastinya juga kita itu harus memuaskan banyak orang dan hasil dari pekerjaan kita itu benar-benar kerasa gitu loh. Dan sebenarnya itu memang sudah aku pelajari gitu di interior. Kan kita kan sering apa ya belajar tentang psikologi pengguna kayak gitu. Kalau misalnya kita punya satu event yang dia 2000 orang, Hmm. biar mereka bisa sama-sama melihat ke panggung, menikmati acara, terus juga nggak kepanasan ya mungkin ya kayak gitu. Terus cahayanya pasnya seperti apa, waktu event seperti ini, itu kan aku belajar banget di interior gitu. Kalau misalnya aku bukan orang interior, mungkin aku bakalan kesulitan loh buat ngadain event yang kayak tanpa celah dalam waktu yang sangat singkat kayak gitu. Kalau aku tahu sih interior, aku makanya nih alasan kenapa Heeh. ngobrol sama Mbak Sri ya itu sih pengen tahu lebih lanjut kan tentang dunia interior. Karena yang aku tahu kalau dari sudut pandang arsitektur, karena kalau arsitektur kan lebih ke arah apa ya Mbak ya, kayak lihat bangun itu dari luar gitu loh. Benar, Ya kan, benar, kayak benar. lebih ke masanya lah, ke sisi luar fasad lah mungkin misalnya atau side-nya gitu. Nah kalau interior tuh lingkupnya apa aja sih yang kayak didesain gitu? Kalau yang aku pelajari nih dari dosen, pokoknya semua yang menempel pada, pokoknya semua ya yang ada dalam ruang, dan itu udah termasuk plafon, dinding, dan lantai, itu udah pegangannya orang interior, kayak gitu. Jadi memang seharusnya nih ya dia, kayak aku misalnya kerja sama-sama kamu gitu sebagai arsitektur, sebagai arsitek. Nah, misalnya Audi mau membuat ruang, terus lantainya mau pakai ini, dindingnya mau aku finish ini. Itu kalau apa bisa lebih baik misalnya dikomunikasikan sama kita orang interior. Kenapa sih kalau misalnya dari pengalamanku nih selama kerja terus apa ya kayak diskusi sama sesama arsitek di Andi Rahman, aku merasa kayak interior mungkin lebih bisa merasa ya kayak gitu. Kita itu lebih lebih peka terhadap pengguna. Terus biasanya memang memang awal-awal aku kerja di sini tuh aku sering debat sih. Bener kayak nggak bisa kamar mandi segitu tuh nggak bisa bener. Terus loh tapi ini tuh kos-kosan nggak perlu yang gede-gede misalnya arsiteknya bilang gitu, tapi itu nggak bisa buat ruang gerak orang itu tuh sekian, aku itu sampai Ada kayak standarnya gitu. gitu ya? Benar-benar kalau misalnya orang interior tuh kitab sucinya ini loh human dimension itu loh gitu. Pokoknya pegangnya kita itu ya ergonomi dan antropometri sih kayak gitu. Ya, jadi ya, ya. jadi ya sering sih aku kayak debat gitu sama orang-orang. Wah, nambah lagi satu musuhnya orang arsitektur ini. Biasanya kan cuma arsitektur sama sipil yang berantem kan. Sekarang ada interior lagi berarti ya. Interior bener, apalagi interiornya cewek gitu ya. Waduh. Aduh berat. Berarti kalau kayak dari proses desain itu gimana, Mbak? Dari awal sampai akhir gitu mungkin. Kayak sekilas lah, sekilas aja gitu. Kalau di sini tuh ya biasanya memang arsiteknya sudah jalan dulu kayak gitu. Terus sambil arsitek misalnya sudah mulai ketahuan nih denahnya kayak gimana, interior udah mulai dilibatkan kayak gitu. Jadi nanti interior tuh memang ada proyek yang apa ya plus interior, tapi ada juga proyek-proyek di Andi Rahman yang hanya arsitek aja, arsitektur aja. Tapi kalau misalnya udah berkenaan dengan interior, biasanya kita dikasih nih denah, terus 3D-nya dari si arsitek. Nah, dari saat itu kita diskusi kayak biasanya aku tanya. Jadi aku juga jadi orang interior harus nggak boleh idealis gitu ya. Tapi ya bisa punya
keinginan untuk membuat interior seperti ini gitu. Cuma kan memang aku langsung berkenaan nih dengan arsiteknya langsung, yang kalau boleh jujur aku nggak tahu ya, mungkin Audi gimana, arsitek tuh jauh lebih idealis gitu loh. Iya benar. Ngotot Benar. gitu. Ngotot ya. Ngotot. Kadang egois sih kalau bisa dibilang. Benar gitu. Terus ya jadi itu aku sebagai interior ini mungkin buat arsitek kayak Audi atau teman-teman BIUS juga nantinya ketika di lingkungan kerja, komunikasinya itu kayak gimana ya. Misalnya aku itu bakalan nanya, konsepnya apa gitu, konsep bangunanmu apa, terus material yang kamu pakai itu apa gitu, terus apa ya, kayak dari segi penghawaan atau pencahayaan kamu itu mau yang seperti apa, terus suasana ruangan-ruangan yang mau kamu wujudkan itu seperti apa, itu aku harus mendengar dulu. Dan arsitek biasanya memang sudah dalam mendesain kan harus banget tuh udah mikirin ke arah situ kayak gitu kan. Nah dari situ aku pakai gini, oke, kalau misalnya dari segi fasadnya udah ada bata, aku mau nih masukkan bata itu juga ke interior, misalnya ke dinding atau ke lantai. Kenapa? Karena di Andi Rahman kita itu diajarkan ya, istilahnya ada kontinuitas gitu, yang dipakai di luar kalau bisa juga dirasakan di dalam. Kenapa? Karena menurutku PD-nya orang interior nih kayak arsitektur tuh bisa dirasakan, kayak bagusnya fasad atau apa itu cuma dilihat gitu loh, cuma dari luar, sedangkan orang tuh tinggalnya di mana, di dalamnya. Bener, kalau misalnya dia lihat, wah rumahku itu apa stand out bata tapi dalamnya modern banget, aduh kan nggak asik tuh. Nah jadi misalnya dia tetap mau modern nih si klien, nah tapi ada satu dinding yang jadi kayak point of interest, itu kita biarin bata kayak gitu, kita kasih bata, baik itu bata asli atau misalnya make yang tempel kayak foamy kayak gitu juga bisa. Intinya apa yang ingin dikasih pesan sama arsitek itu bisa kita berikan gitu ke penggunanya ketika mereka berada di dalam ruang kayak gitu. Baru nanti langsung aku dapat 3D-nya, aku olah interiornya, nanti diskusi lagi. Nah di situ biasanya ada debat-debat gitu. Terutama kalau aku sih termasuk orang interior yang nggak cuma suka estetika aja, tapi aku itu sangat peduli pada fungsi. Waduh. Benar, psikologi pengguna itu aku dulu TA, soalnya aku sangat suka terhadap psikologi dan perilaku pengguna. Nah itu yang biasanya aku pingin gitu loh, arsitek tuh buat ngerti kayak gitu. Itu sih gitu. Terus nanti akhirnya di finishing bareng, udah ngalir gitu aja. Berarti dalam apa ya, basisnya untuk mendesain tuh harus tahu juga kayak kebutuhannya usernya gitu ya. Pasti Kebutuhan kayak psikologinya juga gitu ya. pasti freaknya aku nih sebagai interior, aku itu bakalan nanya-nanya apa kliennya tuh siapa sih gitu, terus kliennya tuh kerja apa, kebutuhannya apa, terus istrinya itu di ibu rumah tangga atau kerja, kayak gitu. Anaknya berapa kayak gitu, aku tuh bakalan kepo kayak gitu, soalnya memang harus gitu buat interior tahu gitu. Kita bisa lihat loh, misalnya orang nih kayak klien Audi datang ke kantorku sebagai klien, terus aku lihat Audi ini berpakaiannya kayak gimana, terus dia pakai jam tangannya berapaan kayak gitu, terus habis itu dia rambutnya berantakan atau rapih. Nah kayak gitu itu aku bisa mengamati sebagai interior, mengamati terus, oh dia ini orangnya tipenya santai atau dia tuh orangnya tipenya rapih, rumahnya harus seperti apa. Pekerjaannya kalau misalnya dokter otomatis harus lebih clean. Misalnya kayak ya nggak apa-apa, ada loh dokter yang ke kantor kita minta didesain industrial, tapi aku kasih lantainya keramik tapi motif beton kayak gitu, motif apa semen. Terus dinding tetap nih semen expose, tapi aku finish polish, jadi kayak glossy, Lebih, clean ya, gitu, ya. kayak gitu. Halus gitu ya. Benar, itu bisa dilihat dari ketika kita memahami kliennya siapa, terus apa desain yang cocok buat dia kayak gitu. Itu masih luaran ya, belum permintaan personal kayak ruang kerja atau spot-spot di rumah yang memang lebih apa ya digunakan secara personal. Itu kita
kewajiban kita untuk memenuhi itu di rumah tinggalnya atau di satu objek itu lebih tinggi gitu sebagai interior designer gitu. Peka sih. Jadi harus peka. Iya benar-benar. Tapi kalau dalam hubungan aku sering nggak peka lah. Berat. Wah, Terus tidak tahu yang seperti ini. Gitu, itu melatih loh kepekaan kita terhadap pengguna itu juga melatih kita peka dalam sehari-hari ya. Peka ke orang lain, ke pasangan gitu juga good. Keren. Jadi teman-teman yang mungkin nggak dapat jodoh anak sipil jangan sedih, Benar. banyak anak interior yang apa ya, Bisa diajak berantem. yang menjanjikan seperti itu. Enak loh kalau arsitek tuh partnernya interior kan. Kalau bikin biro tuh lengkap gitu, paket hemat gitu. Berarti memang perlu dalam ya risetnya ya untuk apa ya, supaya jadi desain yang bagus lah bisa dibilang. Pasti sih sampai detik ini pun, apalagi aku kan aku kan di sini satu-satunya desainer interior ya dan kantor kita itu alhamdulillah setelah aku kerja di sini kita itu makin sering nerima anak magang interior. Bener. Jadi teman-teman sebenarnya aku ini masih sering ke kantor karena ada beberapa urusan ya. Tapi baru hari Jumat kemarin akhir bulan Agustus tuh aku resign. Dan alhamdulillah banyak teman-teman magang yang dulunya aku mentorin nih, magang interior dari Petra, ada yang dari ISI, ada yang dari Ciputra itu pada datang kayak gitu dan alhamdulillah hubungannya masih baik. Nah gitu, itu aku sebagai satu-satunya desainer interior di sini ya apa ya, mungkin harus terus belajar sih. Dan itu memang nggak bakal putus sih, kayak kebiasaan belajar soalnya terutama aku sudah dikasih kesempatan untuk kerja di biro arsitek. Yang aku pelajari ini bukan lagi tentang interior tapi juga tentang arsitektur, tentang struktur kayak gitu. Itu tuh benar-benar bikin aku apa ya, merasa nol lagi tapi juga merasa kaya lagi kayak gitu. Walaupun kadang-kadang aku kesepian. Nggak ada yang bisa diajak diskusi mendalam gitu loh tentang interior kayak aku juga kalau ngobrol sama mereka, kalau aku nggak yang membuka diri nih sama arsitek-arsitek nanti tuh nggak bisa nyambung gitu loh. Walaupun interior dan arsitektur berhubungan dan memang erat ya kaitannya, tapi ada beberapa part yang kita itu emang harus effort gitu loh buat kesana kayak gitu. Ya pasti ada bedanya lah ya, ada menjurusnya lagi ya. Benar kayak gitu. Tapi kalau nanggepin itu Mbak, kayak tadi kan Mbak Sri kan bilang untuk dapat hasil yang optimal kan juga kayaknya perlu untuk apa ya, tahu kliennya siapa kan, riset lagi gitu kan. Benar. Kalau menurut Mbak Sri tentang sekarang tren, kalau aku lihat sih arsitektur dan juga terutama interior yang sekedar copy paste ya Instagram, Pinterest banyak banget kan, kayak orang bikin apa ya, warung kopi lah atau apa kafe kan sekarang kayaknya hampir sama semua industrial gitu nggak sih? Nah, itu gimana kalau menurut Mbak Sri? Ya kalau misalnya kayak gitu kan emang nggak bisa dihindari ya kayak gitu, kayak istilahnya. Dan aku tetap percaya kalau misalnya arsitek atau desainer interior itu nggak bakal kehabisan proyek kayak gitu. Soalnya apalagi kayak industri kopi ya, kita kan anak-anak muda suka ngopi kayak gitu kan. Bener banget. Nah itu banyak banget sekarang yang bermunculan. Tapi menurut aku desainer interior itu juga punya pasar gitu loh, gitu. Kayak kita lihat beberapa kafe di Surabaya ya, ada yang kafe menengah ke bawah, ada kafe istilahnya anak SMA gitu ya, yang biasa, tapi juga ada loh kafe-kafe yang cukup berkelas gitu, sampai pakai jasa arsitek gitu kan, yang akhirnya jadi booming kayak gitu. Otomatis interior di dalamnya itu kan sekarang tuntutannya justru makin banyak ya. Nah kayak ada yang instagramable. Nah gitu, sekarang kan permintaannya kan
kayak cafe itu harus instagramable kayak gitu. Terus cafe ini harus banyak spot-spot Selfie, foto ya. atau spot-spot healing gitu ya buat anak-anak yang suka chill and indie ala-ala kayak gitulah. Iya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu ya menurut aku kita sebagai interior tuh makin banyak belajar ya. Nggak cuma kita belajar untuk mengikuti tren. Oh, tren tuh maunya seperti ini gitu. Tapi kita juga bisa belajar langsung loh dari kafe-kafe yang udah mulai bermunculan gitu. Aku sering sama temanku gitu ke kafe A. Nah, di situ kita nggak cuma nikmatin kopinya, tapi kita juga kritik. Bener, nikmatin interiornya, terus ngekritik interior kayak gitu. Ternyata dengan ruang sekian, pengguna itu bisa nyaman banget atau mereka akan ada nih missnya interior, misalnya dari lantainya atau penghawaannya itu kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya gitu sih, makin seru sih menurutku, makin seru loh buat kita yang anak arsi atau anak interior buat belajar interior, karena banyak nih contoh yang bermunculan, terus yang juga bisa selain kita buat posting-posting di IG atau TikTok kan sekarang ya. Nah, itu juga bisa kita rasain langsung untuk belajar gitu. Karena apa yang kita lihat cuma di gambar sama di dirasain foto, langsung beda benar-benar. Apalagi kopi yang hanya digambar dengan dirasain langsung beda. Beda banget. Mohon maaf. Nah gitu. Kalau tadi Mbak Sri kan bilang juga tentang kayak kafe ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas. Berarti juga erat kaitan sama budget kan dalam mendesain itu. Benar-benar. Nah itu ada nggak mungkin kendala atau dalam budget gitu? Benar sih, ini juga pasarnya klien ya, istilahnya klien yang misal anak muda punya dana nih, modal dari orang tua untuk bikin kafe. Biasanya itu modalnya emang nggak banyak gitu. Nah, otomatis kita udah diskusi gitu loh. Kalau misalnya dengan dana sekian tuh kita bisa nyampenya misalnya gimana ya, kayak interiornya mau dibagusin, berarti lahannya jangan yang gede-gede amat gitu, yang kecil tapi cozy. Terus kita kasih istilahnya lahan sisa itu untuk area outdoor kayak gitu, jadi kita mengurangi budget interior gitu, tapi kita kasih ruang-ruang outdoor kayak landscape-nya dibagusin atau apa gitu ya. Sekarang kan banyak tuh kafe-kafe outdoor yang justru malah digandrungin. Iya benar. Terus kalau misalnya yang untuk budget tinggi, nah biasanya kan kalau yang budget tinggi itu biasanya sudah disertai sama arsitektur. Yang setauku biasanya searsitekturalnya itu sudah diolah sama mereka. Terus abis itu yang seru tuh justru sekarang banyak kafe-kafe yang instagramable atau yang kayak viral gitu ya. Itu nggak cuma dari segi interiornya aja yang menarik, tapi juga ininya di bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya itu sudah ikonik gitu loh. Dari luar udah kelihatan beda gitu ya. Bener, udah ikonik. Nah terus karena budgetnya gede, jadi tuh biasanya kita emang bakalan lebih menambahkan space untuk orang itu bisa berada di satu kafe. Misalnya kita gedein ruang interiornya gitu. Soalnya biasanya kalau misalnya budgetnya tinggi, mereka lebih suka yang private kayak gitu. Iya, mereka lebih suka di dalam, yang bersih, terus juga bahkan aku itu suka loh di mengarrange tempat itu ya. Nanti itu dari suara kopinya, suara di green kopinya, terus aroma yang keluar. Nah itu kalau bisa, terus misalnya kayak area baristanya itu ada di tengah ruang, akhirnya semua bisa menikmati. Itu tuh yang khas itu di situ. Kenapa kok interior bisa menjadikan satu tempat itu menjadi lebih mahal, lebih berkelas, atau satu tempat ini jadi lebih santai, bisa didatengin oleh banyak kalangan dengan berbagai umur, berbagai
latar belakangnya lah ya. Latar belakang ekonomi kayak gitu. Itu perannya interior di situ. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang kayak memberikan kesan lah ya di suatu ruang gitu. Bener. Budget itu mempengaruhi konsep, mempengaruhi pasar dan harga dari apa yang nanti kamu jual di situ. Kalau untuk kafe ya kayak gitu. Mungkin kalau yang kayak budget sedikit, mungkin ya saat ini ya tadi ya kayak di ruangannya lebih kecil, terus material mungkin ya. Benar. Cari material yang lebih terjangkau lah bisa dibilang. Benar. Sama tren industrial masih on terus sih. Industrial itu lebih kan. Murah ya industrial. Industrial tuh pinter-pinternya kita aja. Kalau dari interior tuh kita bisa pakai bahan-bahan bekas. Misalnya kayu nih, kalau misalnya low budget kita bisa pakai kayu peti kemas. Nah, tergantung kita tinggal. Nah, itu perannya interior tuh di situ. Gimana manfaatkan kayu peti kemas jadi sesuatu yang lebih berharga kayak gitu. Kalau misalnya peti kemas dipegang sama craftsman ya atau apa ya gitu, kayak kemarin aku belajar tuh dipegang sama craftsman bisanya seperti itu aja standar. Tapi kalau misalnya udah ada sentuhan desain di situ, itu bisa jadi sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas desain di satu ruangan. Kayak gitu. Nekan budget tapi dengan sentuhan desain kesannya tetap bagus gitu di. Nah, itu gimana caranya supaya apa ya? Kita tuh bisa punya sense apalah kayak intuisi lah Mbak, kayak gimana sih caranya supaya kita punya selera atau ya intuisi lah katakanlah dalam interior tuh gimana kira-kira? Ya kalau yang kayak tadi aku bilang itu sering jalan-jalan lah. Iya, cari referensi ya. Bener, cari referensi kayak gitu. Ya nggak usah ngeluarin banyak uang, misalnya kan kita kan teman-teman kan banyak yang mahasiswa kayak gitu. Aku dulu sering misalnya sama teman-teman mau nongkrong. Nah, itu aku spend nih uang gitu. Soalnya kan dulu kan aku biaya sendiri ya, kayak spend uang. Misalnya seminggu nih aku siapin 100 atau 150.000. Aku mau ke kafe. Nah, kita cek. Sekarang kan banyak tuh di IG. Kayak apa ya kemarin tuh? Akifok kalau nggak salah. Nah, itu kafe gitu. Nah, cek di Surabaya itu ada kafe apa aja yang bagus. Biasanya kan yang viral tuh karena arsitekturalnya oke atau interiornya menarik kayak gitu. Ya udah, aku mau ke situ. Nanti aku pesen kopi aja lah 1 gitu. Terus ya udah dilihat tempatnya lama gitu, nggak apa-apa. Cari partner lah kalau misalnya mau diskusi kayak gitu atau bawa catatan. Soalnya apa ya, melihat kalau misalnya aku nih percaya dengan melihat langsung, kita itu bisa lebih menangkap gitu loh, menangkap pengalaman. Nanti ketika kita mendesain, itu tuh benar-benar langsung keluar gitu loh kayak kayak ada kucing. Sorry teman-teman, aku takut kucing. Nah, terus habis itu jadi nanti ketika ngedesain tuh pengalaman dari kita melihat itu sudah langsung keluar. Ya. Tapi teman-teman misalnya yang introvert misal lebih suka di rumah gitu ya, sering-sering nonton YouTube. Sekarang tuh banyak kan YouTube, jalan-jalan ke kafe kayak gitu. Banyak kok kayak vlogger dari Korea gitu kan, banyak kafe-kafe di Korea yang oke. Atau apa ya, soalnya tuh jujur aku kalau misalnya ngelihat review rumah ini, melihat interior rumah si A si B, lama-lama tuh bosan. Jadi kadang-kadang aku ngelihatnya lebih ke vlog kayak gitu, vlog lebih natural mungkin. Vlog kehidupan sehari-hari, misalnya dia sama teman-temannya hangout, atau misalnya dari film, dari drama Korea mungkin cewek gitu sih. Selain mungkin dari yang standar lah ya Pinterest gitu lah ya. Pinterest cuma Pinterest menurutku lama-lama bosen sih. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah nanti di lingkungan kerja ya, kayak aduh gitu, itu lagi. Iya, standar lah kayak gitu-gitu. Malah bingung. Mungkin aneh ya kalau nyari kayak yang lebih spesifik ya, kayak mungkin referensi furniture ini gitu, mungkin baru bisa ya nyari kayak contoh-contohnya. Benar. Kalau misalnya nih udah punya
udah punya konsep terus mau dieksplorasi, nah itu kita bisa cari beberapa contoh di Pinterest gitu. Tapi kalau misalnya masih bener-bener cari inspirasi terus buka Pinterest, kalau buat aku sih malah bingung, jujur malah bingung. Biasanya ini nih, buka websitenya arsitek kayak gitu, website misalnya kayak apa yang bagus-bagus itu Willis Kusuma atau apa, itu biasanya bagus. Kalau interior kita punya Bitte Studio, Einstein itu juga bagus. Terus yang bikin Gojek itu siapa kemarin? Ya itulah, itu bagus-bagus kok teman-teman gitu. Jadi dan bisa dibaca, nggak cuma gambar. Jadi kayak ada tahu insight di balik sebuah desain Benar, tadi ya. benar. Dan kadang-kadang kita nggak tahu kan, ada satu gambar maksudnya itu apa kayak gitu kan. Oh ternyata ada fungsinya loh, fungsi dari jalan ini, fungsi dari sekat ini, itu ada gitu. Kadang emang kayak anak desain tuh apa ya, terlalu visual. Benar. Jadi cuma suka lihat gambar aja, padahal kan penjelasannya banyak yang keren kan. Benar gitu. Ya sering-sering inilah kan refreshingnya kita kan ya itu. Iya, refreshingnya kita tuh belajar. Nah, benar. Ambis. Tapi ya emang bener gitu sih, harus ngerasakan ruang kan, karena nggak apa ya, desain itu nggak cuma dari mata kan ya, nggak cuma dari indera penglihatan. Aduh. Nggak terus. Cinta dong. Nggak cuma indera penglihatan, tapi juga tadi kata Mbak Astrid juga bilang kayak mungkin suara ya, pendengaran, juga ini mungkin suhu, penciuman ya. Bener. Apalagi kopi ya. Wah, ini loh, aku tuh kalau misalnya ditanya hotel apa yang paling kamu pingin nginepin lagi dan lagi di Surabaya, itu aku pilih apa dong? Apa? Aku pilih Hotel Bumi. Kenapa tuh? Soalnya dulu waktu aku kerja event, aku tuh sering nginep di hotel-hotel yang ada di Surabaya. Sampai J Marriott juga pernah gitu. Tapi menurutku yang paling seru tuh di Hotel Bumi soalnya parfum ruangannya enak banget. Parah. Lobby ke dalam itu kok aku tuh sampai pingin nanya, ini tuh parfumnya apa ya? Gitu, kayak suka banget gitu loh. Dan pengaruh bau pada satu ruangan tuh ingat itu loh aku, kayak misal di memori kayak gitu, dan pingin aku kesana lagi. Emang mendukung ya buat apa ya, suasana tadi itu ya. Bener. Seru pokoknya Selain interior. itu sih, berarti kalau interior selain desain ruangnya sendiri, material juga furniture juga berarti ya? Iya, pasti furniture. Berarti kalau kayak ada job nih, kayak sebagai seorang desainer, ada klien minta didesain, itu yang dikasihin ke klien apa aja? Biasanya kita ada gambar 3D interior. Kalau misalnya di Andi Rahman, karena kita emang apa ya, istilahnya klien tuh membayar gitu ya, aku pribadi akan berusaha untuk membuat furniture yang custom. Gitu. Custom, terus istilahnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka download 3D warehouse gitu ya. Yeah. Disesuaiin aja gitu. Modelnya nggak apa-apa sama, tapi teman-teman bisa explore material atau teman-teman bisa explore ukuran kayak gitu. Jadi lebih nyaman. Terus selain gambar 3D, teman-teman di kantor kita juga akan memberikan gambar kerja interior gitu. Jadi DED RC ada sendiri, DED interior ada sendiri. Kalau DED interior itu apa aja, kayak denah gitu, ada lagi? Denah, potongan, detail furniture, detail gitu, elemen estetis, furniture itu ada semuanya. Jadi kalau yang nanti DED yang detail furniture itu bisa dikasihin ke pengrajin gitu ya buat dibikinin furniture? Bener-bener, itu Oma Boto sih itu dulu kan kayak gitu ya, kayak etnik banget, terus banyak anyaman, banyak detail-detail yang handmade gitu ya. Di Oma Boto itu bener-bener bikin sendiri, kayak armatur lampu, terus habis itu sampai waktu itu kita bikin apa ya, kayak ring gitu buat ngecover si kabel lampu, itu bikin satu-satu kayak gitu. Sedetail itu ya? Sedetail itu, dan ukurannya, panjangnya, perbedaan apa ya, ketinggian dari lampu 1 dan lampu 2 di Omah Boto kan itu kan ada perbedaan. Jarak itu semuanya benar-benar dipikirkan dan akhirnya nanti diberikan ke tukang. Dan trial error itu sangat ada banget
gitu. Dan alhamdulillahnya vendor nih mau bekerja sama kita. Misalnya, aduh ternyata kebesaran atau ternyata eh ini anyamannya terlalu rapat gitu. Itu bisa diambil lagi sama vendor terus diperbaiki baru dikembalikan ke kita. Gitu sih. Termasuk kemarin juga itu ya, desain jam buat masjid Iya. Batalego itu ya. Masjid Batalego itu aku yang membuat mimbarnya, tongkat khutbahnya, terus desain mural Asmaul Husna itu. Iya, itu juga. Itu terus Kemarin habis nambah itu jam nggak sih? nambah jam. Tadi udah dipasang tadi. Iya. Iya udah. Alhamdulillah lah. Terus kota amal besok. Terus nanti ada apa itu? Pembatas antara cewek cowok. Istilahnya semua yang detail-detail itu biasanya Pak Andi minta aku kerjain. Kayak gitu. Yang handmade gitu, ukurannya detail, anyamannya detail tuh biasanya tugasku di sini. Keren sih. Kayaknya kalau arsitek agak susah ya. Iya, udah uring-uringan. Iya benar. Kayaknya udah banyak banget sih yang dibahas sih untuk episode kali ini gitu. Mungkin ada nggak pesan Mbak Asri gitu buat apa ya mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih struggle lah, baik itu dari jurusan interior ataupun arsitektur. Ada nggak pesan apa gitu? Pesan apa ya? Pesan kopi enak nih. Enak banget itu. Ya gitu. Kalau misalnya dilihat lagi, ya gitu Jadi menurutku kalau misalnya dilihat lagi dari zaman aku kuliah gitu ya, yang aku dapetin tuh emang apa ya, emang harus aktif gitu. Aku tuh nggak tahu dulu itu kuliah di interior itu seperti apa gitu, karena memang tujuan awalku bukan itu. Dan waktu itu mungkin aku merasa kayak gagal gitu ya, dapat gagal mendapatkan apa yang menjadi cita-citaku kayak gitu. Tapi memang aku sudah harus nyemplung nih di interior. Nah, akhirnya menurut aku peran orang-orang terdekat kita itu pasti akan sangat support ya. Maksudnya kayak akan sangat membuat kita lebih kuat. Misalnya orang tua, terus sahabat atau pasangan, asik pasangan. Udah ada. Nah gitu terus nah kayak gitu itu bener-bener membantu. Tapi menurutku sendiri, diri kita sendiri itu sih yang pegang peranan paling penting kayak gitu. Soalnya apa, bahkan di titik-titik terakhir kita mau menyerah, yang bisa kita andalkan itu ya diri kita sendiri kayak gitu. Waktu itu aku sempat mau mundur 1 semester, soalnya aku benar-benar kayak udahlah nggak kuat badanku gitu. Kalau misalnya aku event sambil TA aku nggak kuat. Waktu itu aku sudah cukup drop ya kesehatanku. Terus aku harus terbang dari Jakarta ke Surabaya karena 1 event. Waktu itu perjalanan pulang, dan di atas pesawat itu kayak agak badai. Pesawatnya itulah pokoknya. Turbulensi parah. Itu kayak kalau diingat aku masih agak gitu. Turbulensi parah, terus sudah orang-orang udah teriak-teriak, udah nangis-nangis, oksigen udah turun. Udah nggak karu-karuan, sempet apa ya, kayak kosong gitu, bener-bener turun gitu pesawatnya. Terus di situ aku bener-bener ya Allah, kalau misalnya kasih kesempatan tak garap deh aku. aku ngerjain TA pokoknya aku harus bisa gitu kalau dikasih kesempatan untuk hidup gitu ya. Terus akhirnya pesawatnya nyala lagi. Oke. Landing di Surabaya itu 2 jam di atas, muter-muter pesawatnya nggak karuan. Karena cuaca buruk. Karena cuaca buruk. Harusnya sampai di itu awalnya delay. Jadi harusnya aku sampai di Surabaya itu jam 8, karena delay harusnya jam 10. Aku baru turun, baru ambil bagasi itu jam 12.
Padahal dari jam 1 itu aku sudah OTW dari hotel, kan check out terus ke bandara. Jadi gila itu. Terus ya gitu. Akhirnya yang bisa aku andalkan sih diriku sendiri. Tapi bagaimana aku mendapat kekuatan itu banyak, dan mungkin teman-teman juga mendapat banyak kekuatan, mungkin dari ibadah, mungkin dari kita berbuat baik, itu benar-benar ngaruh gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman mungkin kok bahasanku agak ini ya, agak dalam gitu ya. Tapi mungkin teman-teman nanti kalau ada di fase aku gini, udah mulai quarter life crisis gini, mungkin teman-teman bisa ngerasain itu banget. Terus juga ya walaupun kita gagal, jangan pernah kalah gitu loh. Mungkin tuh waktunya teman-teman rehat, terus lihat lagi peluang. Justru setelah gagal tuh teman-teman cari cara biar ke depan itu bisa lebih baik gitu. Misalnya dulu aku event hancur gitu, bener-bener kasih kesempatan tapi aduh 1-2 kali berhasil sukses disalamin sama orang, tapi berkali-kali aku juga jatuh gitu, berkonflik, dijadiin tumbal ya istilahnya, soalnya aku paling muda tuh di bidang itu, terus dan lain-lain, terus rugi, terus apa ya, pingin menyerah gitu, tapi ya kegagalan itu bikin lebih kuat sih, soalnya kayak nanti itu ada loh hal-hal baik, misalnya kayak aku ditawarin di Andi Rahman gitu, di Andi Rahman pun struggle tapi alhamdulillah ternyata orang tuh mandang oh baik gitu, terus dapat kepercayaan jadi sekretaris, jadi MC, jadi mentornya anak interior, terus dengan pekerjaan utama sebagai desainer interior itu cukup berat, tapi alhamdulillah bisa mengerjakan. Nah setelah kalian bangkit, ingat gitu loh, mimpinya apa, masih banyak loh mimpi-mimpi di depan. Kalau misalnya mimpi kalian yang nggak terwujud, kalian masih punya mimpi-mimpi yang lain loh, kayak gitu. Termasuk saat ini nih, aku lagi berjuang masuk satu fase baru. Setelah Andi Rahman selesai, aku start kuliah lagi. Kayak mimpi awalku tadi, aku harus S2. Sekarang alhamdulillah sudah diterima di Magister Desain FSR di ITB. Jadi mahasiswa baru lagi kayak teman-teman. Nah gitu, tapi sekarang kekurangannya adalah aku jadi pengangguran. Jadi pengangguran setelah berapa lama ya aku berpenghasilan ya, kayak hampir 5 tahun udah membiayai hidup sendiri, sekarang masih bingung nih gitu istilahnya. Banyak yang harus dikeluarkan, terus juga mikirkan nanti misalnya suatu hari tiba-tiba ada yang ngajak nikah, itu kan perlu dana ya Pak ya. Nah kayak gitu. Jadi tapi tetap dihadapi sih teman-teman gitu. Terus misalnya teman-teman belum nyaman sama, misalnya aku nih aslinya bukan nggak cocok di RC kayak misalnya kayak masih gerundel sampai di semester 7 masih gerundel, ya ingat ceritaku tadi, aku baru nemu enjoynya interior itu waktu aku ketemu mata kuliah eksibisi, ya kan, di semester akhir. Terus juga sebelumnya kayak hampir nyerah gitu di interior, tapi akhirnya ketemu matkul eksibisi, jadi jalan, terus ketemu Andi Rahman, jadi seneng lagi sama interior, soalnya kan langsung praktek gitu ya. Nah kayak gitu, jadi intinya tetap positif, terus tetap semangat, kerja cerdas, terus selalu buat baik sih sama orang gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya ada orang yang nganggap kamu A, B, C gitu, gak apa-apa, jadi diri sendiri, lebih sayang sama diri sendiri gitu. Diajak jalan-jalan lah badannya ke kafe. Kalau dikasih reward juga lah kadang-kadang ya. Kalau capek ya diistirahatkan, kalau sudah bekerja keras ya dipeluk lah badannya kayak gitu. Terus diajak ke kafe, sekalian nongkrong, sekalian lihat interior yang oke. Ya gitu sih gitu. Nikmatin lah, kalian masih muda, di arrange lagi mimpinya apa gitu. Kalau misalnya memang keadaannya harus menjalani apa yang ada, ya dijalani sebaik-baiknya gitu. Tetap semangat. Ya itu sih teman-teman,
ya ini juga mungkin banyak yang dengerin, semoga banyak yang dengerin ya. Kalau dari harus dengerin lah ya. Mahal dari ini. maba mungkin juga ada yang gitu. Banyak lah yang ngerasain lah yang sama kayak Mbak Asri. Mungkin sempat depresi, mungkin sempat capek, namanya juga kuliah di sana ya bisa dibilang. Bener. Itu sih, ingat aja teman-teman, mimpinya apa. Mungkin kalau misalkan emang kalian sedang jenuh, ya istirahat dulu, nggak ada salahnya. Bener. Nanti kita lanjut lagi gitu sih. Dan mungkin kayaknya kalau bisa disimpulin, nggak harus ikut passion ya. Passion bisa dicari ya. Iya, bener. Bisa ya kayaknya. Kayak gitu. Intinya itu dihadapi terus lakukan sebaik-baiknya. Okay. Nanti orang lain yang nilai. Oke, gitu. siap. Tiba-tiba dapat kerjaan. Pasti ada jalan untuk yang tiba-tiba dapat kerjaan aja. Nggak tahu nih kantornya oke apa enggak. Ternyata keren Andi Rahman. Gitu. Iya. Ya udah, mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas ya di episode kali ini. Udah panjang juga kita. Udah malam. Nanti takut ada kucing lewat kan repot ya. Nanti Mbak Asrinya teriak-teriak. Iya. Terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin ngobrol kita malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya share lah kalau emang kalian ngerasa bermanfaat ya. Iya, share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow Bebas tuh nanti untuk update terbaru. Ya udah, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Selamat malam. Selamat malam, halo Bu. Satu gas yang gas.